Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Amri Channel. Kali ini saya akan membahas soal-soal SKB PGSD, yaitu bidang PKN atau kewarganegaraan. Tapi sebelumnya teman-teman, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang udah subscribe silahkan share ke teman-teman yang lain supaya video saya bermanfaat dan tentunya saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video terbaru selanjutnya. Oke teman-teman, gak usah lama-lama, kita langsung ke pembahasan soal. Oke teman-teman, ini silahkan teman-teman pause dulu, teman-teman silahkan kerjakan dulu. Kalau udah, mari kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, asas yang didasarkan pada kekuasaan atas daerahnya, yaitu asas teritorial, kebangsaan, kepentingan, koertesi, dan resiprositas. Oke teman-teman, di sini jawabannya yaitu asas teritorial. Untuk asas kebangsaan itu asas yang mendasarkan diri pada kekuasaan negara terhadap warga negaranya. Kemudian untuk asas kepentingan itu asas yang mendasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan masyarakatnya. Kemudian untuk asas koertesi itu asas yang mengharuskan negara-negara yang terlibat dalam perjanjian internasional untuk saling menghormati. Dan yang terakhir, asas resiprositas itu asas dalam perjanjian internasional yang mana setiap negara itu memiliki keuntungan yang sama dalam setiap perjanjian, atau bisa disebut dengan asas timbal balik. Kemudian nomor 2, cabang ilmu pengetahuan yang baru serta mempelajari sejarah dari politik internasional adalah hubungan internasional, politik internasional, hukum internasional, asas hukum internasional, dan faktor internasional. Oke, jawaban yang tepat yaitu B, politik internasional. Untuk pengertian hubungan internasional itu ilmu yang mempelajari hubungan antar negara, termasuk peran sejumlah negara, kemudian organisasi pemerintah, organisasi non-pemerintah internasional, dan perusahaan multinasional. Kemudian untuk hukum internasional itu hukum yang mengatur aktivitas antar negara yang berskala internasional. Kemudian untuk asas hukum internasional itu dasar yang berlaku dalam hukum internasional, seperti misalnya asas teritorial, asas kebangsaan, dan sebagainya. Kemudian faktor internasional itu lebih ke penyebab yang mendorong terjadinya hubungan internasional. Lanjut nomor 3, studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi pengertian hubungan internasional tersebut disampaikan oleh, nah ini teman-teman cukup diingat aja ya teman-teman. Jadi studi ini disampaikan oleh Charles A. Jadi jawaban yang tepat yaitu A. Kemudian nomor 4, politik internasional, organisasi, dan administrasi internasional merupakan komponen-komponen hubungan internasional menurut. Nah ini juga cukup diingat aja, jawaban yang tepat yaitu C, tik V. Selanjutnya seperti biasa teman-teman bisa di pause dulu, dikerjakan dulu. Kalau udah, mari kita bahas bareng-bareng. Dokumen untuk mencatat persetujuan yang bersifat sementara adalah modus vivendi, konvenan, deklarasi, charter, dan konvensi. Oke, jadi jawaban yang tepat yaitu A, modus vivendi. Untuk konvenan itu perjanjian internasional yang berfungsi sebagai administratif organisasi internasional, seperti contohnya Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil, kemudian hak-hak ekonomi, dan hak-hak politik. Kemudian untuk deklarasi itu perjanjian untuk memperjelas adanya hukum yang berlaku atau untuk menciptakan hukum baru, seperti contohnya deklarasi tentang prinsip-prinsip pengaturan dasar laut, kemudian deklarasi ASEAN, deklarasi Juanda, dan sebagainya.
Kemudian untuk charter itu piagam yang digunakan untuk membentuk suatu badan tertentu, seperti contohnya piagam Magna Carta, kemudian Atlantic Charter dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu konvensi. Konvensi itu perjanjian multilateral. Perjanjian ini berlaku bagi masyarakat internasional secara keseluruhan, seperti konvensi hukum laut internasional dan sebagainya. Lanjut nomor 6, perjanjian yang dilakukan lebih dari dua negara yaitu perjanjian bilateral, multilateral, internasional, antar negara, antar bangsa. Oke, jawaban yang tepat yaitu B, multilateral. Untuk yang A, bilateral itu perjanjian yang hanya dilakukan antar dua negara saja. Kemudian untuk internasional itu perjanjian yang lebih ke sifat dan bentuk perjanjiannya ya teman-teman. Kemudian untuk antar negara dan antar bangsa ini sama. Jadi ini perjanjian umumnya kan perjanjian antar negara atau antar bangsa itu kan dibagi menjadi dua. Yang satu perjanjian multilateral dan yang dua perjanjian bilateral. Jadi untuk antar negara dan antar bangsa ini perjanjian umumnya. Sedangkan perjanjian multilateral dan bilateral ini cabang dari perjanjian antar negara atau antar bangsa. Kemudian lanjut ke nomor 7. Wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah dari duta besar yaitu A. Duta, kemudian B. Kuasa usaha, C. Duta besar, D. Atase, dan E. Kuasa usaha tetap. Jadi teman-teman jawabannya yaitu A. Duta. Jadi untuk duta besar itu pangkatnya paling tinggi ya teman-teman. Kemudian setelah duta besar itu duta wakilnya. Kemudian setelahnya itu kuasa usaha. Nah, kuasa usaha ini kan ada dua, kuasa usaha tetap dan kuasa usaha sementara. Jadi sama, cuman itu kalau untuk kuasa usaha tetap itu dia kuasa usaha yang sudah diangkat oleh Menlu secara resmi, sedangkan yang kuasa usaha sementara itu dia sebagai pengganti saja. Kemudian yang terakhir yaitu atase. Atase ini pegawai perwakilan kantor yang diperbantukan kepada Menlu. Nah, atase ini ada beberapa, diantaranya itu ada atase pertahanan, kemudian atase perdagangan, atase imigrasi, dan sebagainya. Kemudian untuk nomor 8, tugas kekonsulan dalam bidang kebudayaan adalah memberi dokumen perjalanan, kemudian bertindak sebagai sumber hukum, mengawasi pelayanan pelaksanaan, tukar-menukar pelajar, dan mempromosikan kebudayaan. Jadi jawaban yang tepat yaitu E, mempromosikan kebudayaan. Untuk tukar-menukar pelajar itu kekonsulan dalam bidang pendidikan, kemudian mengawasi pelayanan pelaksanaan itu dalam bidang pelayanan, kemudian bertindak sebagai sumber hukum itu dalam bidang hukum, dan memberikan dokumen perjalanan itu dalam bidang transportasi. Oke, lanjut teman-teman, silahkan di pause dulu. Kalau udah mari kita bahas bareng-bareng. Nomor 9, mengurus hal-hal yang bersifat terbatas yaitu tugas dari konsul jenderal, konsul, pembantu konsul, perwakilan konsul, perwakilan diplomatik. Jadi teman-teman untuk perwakilan konsul ini hampir sama dengan duta ya teman-teman. Cuman kalau untuk perwakilan konsul ini dia tidak membahas tentang politik. Jadi untuk perwakilan konsul ini dia mewakili negara dalam melakukan hubungan internasional tapi selain politik, seperti bidang ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Nah, dalam perangkat perwakilan konsul ini dibagi menjadi 4 ya teman-teman. Yang paling tertinggi itu yang pertama konsul jenderal, kemudian yang kedua konsul, yang ketiga pembantu konsul atau wakil konsul, dan yang keempat agen konsul. Untuk konsul jenderal ini dia pemimpin tertingginya ya teman-teman. Jadi dia mengepalai semua bidang. Kemudian yang kedua konsul itu dia di bawahnya konsul jenderal, dia hanya mengepalai satu bidang tertentu, misalnya bidang ekonomi, bidang kebudayaan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga pembantu konsul. Nah, pembantu konsul ini
Dia tugasnya membantu konsul atau konsul jenderal. Nah, kemudian yang keempat, agen konsul ini dia tugasnya mengurus hal-hal yang sifatnya terbatas. Jadi jawaban yang tepat yaitu E, agen konsul. Kemudian nomor 10, pengakuan dari negara lain bisa didapatkan oleh suatu negara dengan cara mengucilkan diri, memperkuat persenjataan, kerjasama internasional, hubungan internasional, dan sistem otoriter. Jadi teman-teman, jawaban yang tepat yaitu D, hubungan internasional. Jadi kalau sebuah negara itu mau ada pengakuan dari negara lain, negara itu harus mempunyai hubungan internasional. Kemudian nomor 11, landasan ideal adalah UUD, kemudian Pancasila, MPR, GBHN, dan Kepres. Nah, jadi teman-teman, dalam landasan negara itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama landasan ideal, kemudian landasan konstitusional, dan yang ketiga landasan operasional. Untuk landasan ideal itu merupakan landasan atau ideologi dasar dari sebuah negara. Nah, untuk negara Indonesia itu landasan idealnya yaitu Pancasila. Kemudian yang kedua landasan konstitusional. Landasan konstitusional ini adalah pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, untuk landasan konstitusional Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang ketiga landasan operasional. Landasan operasional itu dasar hukum yang menjadi pedoman pengelolaan oleh pemegang kekuasaan dalam sebuah negara. Jadi untuk landasan operasional ini ada banyak ya teman-teman. Di antaranya yaitu keputusan MPR, kemudian GBHN, dan keputusan Presiden. Nah, jadi untuk landasan ideal yaitu B, Pancasila. Kemudian nomor 12, unsur-unsur terbentuknya negara yang sangat berdampak pada kekuatan kedaulatan negara adalah rakyat, wilayah, pemerintahan, kedaulatan, dan landasan. Oke teman-teman, jadi jawabannya yaitu E, landasan. Di sini semuanya itu mempunyai dampak kekuatan kedaulatan negara ya teman-teman. Tetapi di sini yang ditanyakan yaitu yang sangat berdampak. Jadi untuk landasan ini sangat penting ya teman-teman untuk mendirikan sebuah negara. Jadi yang punya dampak besar itu adalah landasan. Kemudian nomor 13, ASEAN merupakan organisasi kawasan Asia Tenggara, merupakan bentuk kerjasama. Teman-teman, jawabannya yaitu regional. Dalam kerjasama antar negara itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama kerjasama bilateral, yaitu kerjasama antar 2 negara. Kemudian kerjasama multilateral, yaitu kerjasama antar banyak negara. Kemudian yang ketiga itu kerjasama regional, yaitu kerjasama oleh negara-negara yang berada di kawasan tertentu. Misalnya di Asia Tenggara itu kerjasama regionalnya itu seperti ASEAN. Sedangkan multilateral itu kerjasama antar banyak negara tetapi tidak dibatasi oleh kawasan tertentu. Nah, untuk unilateral dan rasial itu bukan ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat yaitu E, regional. Oke, lanjut lagi, silahkan dikerjakan dulu. Kalau udah, kita bahas lagi. Yang nomor 14, salah satu faktor yang mendorong lahirnya budaya politik adalah kehidupan demokrasi masyarakat, tingkat ekonomi masyarakat, pendidikan politik, sosial budaya masyarakat, kesadaran masyarakat tentang hukum. Oke teman-teman, jawaban yang tepat yaitu C, pendidikan politik. Jadi budaya politik itu lahir karena adanya pendidikan politik. Untuk kehidupan demokrasi masyarakat itu dia ada setelah ada budaya politik. Kemudian tingkat ekonomi masyarakat itu juga terlalu jauh hubungannya. Sosial budaya masyarakat juga bukan. Kesadaran masyarakat tentang hukum ini juga lahir setelah adanya budaya politik. Kemudian nomor 15,
Berikut ini merupakan manfaat mempelajari budaya politik adalah memudahkan masyarakat berpartisipasi politik, mengetahui sikap-sikap warga negara terhadap sistem politik, menentukan sikap politik tiap individu, mengetahui partisipasi politik masyarakat, dan mengetahui sikap politik negatif. Jadi jawaban yang tepat yaitu B, mengetahui sikap-sikap warga negara terhadap sistem politik. Jadi dengan memahami hubungan antara budaya politik dengan sistem politik, di sini maksud individu melakukan kegiatannya dalam sistem politik itu jadi dapat dimengerti. Teman-teman harus jeli ya teman-teman, soalnya ini jawabannya hampir mirip-mirip. Jadi dengan teman-teman pernah membaca soal seperti ini, jadi teman-teman tahu jawaban yang tepat yang mana. Kemudian nomor 16, sikap pemerintah era reformasi mendukung kebebasan masyarakat, antara lain dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, kemerdekaan bersama, kebebasan berpendapat, penyiaran, dan pemilu. Oke, jawaban yang tepat yaitu A, pers. Jadi untuk isi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 yaitu pasal 4 ayat 1 itu berbunyi, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Kemudian nomor 17, di bawah ini yang bukan unsur-unsur budaya perilaku yang nyata adalah nilai-nilai, kepercayaan, perilaku manusia, agama, dan norma. Oke, jawaban yang tepat yaitu D, agama. Jadi yang ditanyakan yang bukan ya teman-teman. Jadi yang selain agama ini masuk pada unsur-unsur budaya perilaku yang nyata. Kemudian nomor 18, berikut ini yang tidak termasuk subjek hukum hubungan internasional adalah TKI, individu, organisasi internasional, tata suci, dan negara. Oke, jadi jawaban yang tepat yaitu A, TKI. Sama, ini yang ditanyakan juga yang tidak termasuk. Jadi subjek hukum internasional itu maksudnya pemegang hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh ketentuan hukum internasional. Nah, di sini subjek hukum internasional itu ada 7 ya teman-teman. Yang pertama negara, kemudian yang kedua organisasi internasional, yang ketiga Palang Merah Internasional, kemudian yang keempat tahta suci. Tahta suci itu pusat keuskupan Katolik yang ada di Vatikan ya teman-teman. Biasanya ini dikenal dengan nama Sri Paus. Kemudian yang kelima perusahaan sebagai badan hukum internasional otorita. Kemudian yang keenam pihak berperang, dan yang ketujuh individu. Jadi yang bukan termasuk itu yaitu TKI. Lanjut lagi teman-teman, bisa di pause dulu. Kalau udah kita bahas bareng-bareng. Nomor 19, budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya rendah adalah budaya politik partisipan, kaula, pasif, kolonial, parokial. Oke teman-teman, jawaban yang tepat yaitu E, parokial. Jadi untuk budaya politik ini secara umum ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu budaya politik parokial, yang mana budaya politik ini tingkat partisipasi politiknya itu sangat rendah. Kemudian yang kedua budaya politik subjek atau kaula, yang mana budaya politik ini tingkat partisipasi politiknya itu relatif maju tetapi masih bersifat pasif. Kemudian yang ketiga budaya politik partisipan, yang mana budaya politik ini tingkat partisipasinya itu sangat tinggi. Jadi untuk pasif itu sama dengan budaya politik subjek atau kaula ya teman-teman. Kemudian untuk kolonial itu budaya politik yang masih mengikuti budaya-budaya koloni atau Belanda. Lanjut nomor 20. Apabila sekelompok buruh unjuk rasa menolak adanya revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, berarti politik masyarakatnya mendukung kebijakan pemerintah, tidak setuju kebijakan pemerintah, senang kebijakan pemerintah, setuju tindakan pemerintah, dan memihak pemerintah. Oke teman-teman, ini jelas ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat yaitu B.
tidak setuju kebijakan pemerintah. Jadi yang namanya ada unjuk rasa itu pasti ada ketidaksetujuan. Kemudian nomor 21, kualitas demokrasi suatu negara akan lebih baik apabila tingkat ekonomi lebih baik, partisipasi politik masyarakat tinggi, kemudian kreativitas, masyarakat bebas menggali potensi, masyarakat hidup dengan sejahtera. Oke teman-teman, jawaban yang tepat yaitu B, partisipasi politik masyarakat tinggi. Untuk tingkat ekonomi lebih baik itu nggak menjamin ya teman-teman. Kreativitas juga bukan, masyarakat bebas menggali potensi juga bukan, masyarakat hidup dengan sejahtera itu juga nggak menjamin kualitas demokrasi. Kemudian nomor 22, berikut yang bukan merupakan partisipasi dalam kegiatan politik adalah menghadiri rapat umum, menyampaikan aspirasi melalui media, membantu korban bencana alam, berdiskusi dengan keluarga, dan memberikan suara dalam pemilu. Oke teman-teman, jawaban yang tepat yaitu C, membantu korban bencana alam. Jadi untuk membantu korban bencana alam itu partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Lanjut nomor 23, evaluasi umum seseorang terhadap isu-isu politik, kebijakan umum pemerintah, dan tindakan pemerintah dalam melaksanakan peraturan perundangan adalah partisipasi politik, opini politik, perilaku politik, budaya politik, dan sikap politik. Kayak teman-teman, jawaban yang tepat yaitu E, sikap politik. Yang namanya ada evaluasi umum itu pasti itu sudah menunjukkan seseorang itu menentukan sikapnya. Kemudian yang nomor 24, sikap politik di mana seseorang aktif, reaktif, dan suka menanggapi keadaan adalah radikal, reaksioner, moderat, konservatif, dan liberal. Oke teman-teman, ini udah jelas, jawaban yang tepat yaitu B, reaksioner. Oke, begitulah teman-teman soal-soal SKB PGSD bidang PKN yang bisa bahas untuk kali ini. Jika teman-teman merasa jelas dengan penjelasan saya, silahkan like. Jika kurang jelas, silahkan bisa komen di kolom komentar. Oke, sebelumnya silahkan teman-teman subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten terbaru selanjutnya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum